Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hirul Roziki, nomor NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang promosi, demosi, dan rotasi. Promosi jabatan, suatu proses perpindahan pada suatu jabatan ke jabatan yang lainnya dengan tanggung jawab dan status yang lebih tinggi. Hal tertentu nantinya diikuti oleh peningkatan hak, status, dan penghasilan. Misalkan ya teman-teman, ada contoh dari karyawan biasa atau karyawan bawahan. Kemudian ada pengangkatan atau karyawan tersebut diangkat dan dipercayai untuk memimpin satu perusahaan. Maka karyawan itu tentunya akan diangkat ke jabatan yang lebih tinggi. Yang awalnya karyawan biasa menjadi karyawan yang lebih tinggi, misalkan penanggung jawab atau kepala gudang. Dan juga penghasilannya yang misalkan dari penghasilan karyawan biasa standar rata-rata, tentunya jika ada dari pengangkatan satu jabatan akan menjadi lebih tinggi. Ya, kita tentunya sudah tahu, yaitu menyesuaikan lah ya. Dasar pertimbangan promosi jabatan. 1 yaitu loyalitas, 2 motivasi tinggi, 3 solutif, 4 tingkatan pendidikan, 5 komitmen secara profesional, 6 komunikasi yang baik, 7 manajemen yang baik. Demosi jabatan, suatu kondisi yang mana perusahaan mengubah posisi jabatan seorang karyawan. Perubahan ini diiringi dengan penurunan jabatan serta tanggung jawab karyawan tersebut. Misalkan ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, ada karyawan yang diangkat jabatannya, misalkan dari karyawan biasa menjadi karyawan kepala gudang atau penanggung jawab gudang perusahaan. Jika karyawan tersebut kemampuannya tidak mampu, artinya apa ya, kreatifnya itu tak cocok lah memimpin menjadi suatu kepala gudang. Jadi maka hal yang diambil yaitu demosi jabatan, yaitu penurunan jabatan. Dan selanjutnya yaitu dasar pertimbangan dari demosi jabatan, belum mempunyai keahlian yang cukup untuk menduduki jabatan tertentu. Ya, misalkan tadi karyawan biasa yang diangkat menjadi kepala gudang, kemudian tidak mempunyai skill atau kemampuan yang mencukupi, maka terjadilah demosi jabatan atau penurunan jabatan. Yang kedua yaitu performa kerja yang jauh daripada yang diharapkan. Maksudnya gini, seperti yang diharapkan dengan adanya karyawan tersebut diangkat, tentunya perusahaan itu ingin kerja yang lebih cepat, lebih efisien, hasil yang lebih tinggi, dan juga menjadi karyawan yang ingin didambakan oleh karyawan yang lain. Yang ketiga yaitu terkena teguran ataupun sanksi dari pihak perusahaan atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Jika karyawan tersebut yang memiliki diangkat statusnya, yang pertama tentunya mendapat teguran. Setelah mendapat teguran beberapa kali baru diambil tindakan. Yang terakhir yaitu dihapusnya posisi jabatan tertentu dari perusahaan. Ya pastilah pada akhirnya akan diturunkan kembali ataupun ke posisi awal karyawan semula. Rotasi kerja, perubahan tempat atau jabatan karyawan tetapi masih dalam tingkatan yang sama dalam suatu organisasi yang sama. Adapun manfaat dari rotasi pekerjaan, 1 menciptakan keseimbangan dalam organisasi, 2 perencanaan suksesi, 3 menguji keterampilan dan kompetensi karyawan, 4 memberikan imbalan terhadap prestasi kerja, 5 mengurangi rasa bosan dan menghindarkan kemungkinan resik karyawan, 6 menambah pengetahuan karyawan terhadap perusahaan, 7 memotivasi karyawan untuk menghadapi tantangan baru. Adapun kekurangan praktik rotasi pekerjaan, 1 belum tentu dapat mengatasi masalah, 2 menurunnya produktivitas kerja, 3 membutuhkan biaya dan waktu.
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila teman-teman ada hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silahkan tanyakan kepada saya pribadi atau tanyakan di kolom komentar di bawah video. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.